Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Ustadz Ahmad Ma'ruf selaku pemberi materi kita hari ini. Yang kami hormati Ibu Ana selaku Ketua PKK RW 11 beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Nur Hayati selaku Ketua Majelis Taklim Asyofah beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu-ibu Ketua RT dan Ketua Majelis Taklim dari RT 01 sampai dengan RT 08 beserta jajarannya. Dan yang berbahagia ibu-ibu jamaah yang soleha yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan limpahan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini di Masjid Al-Muhajirin dalam rangka kajian bulanan. Sholawat dan salam juga kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat dan juga para pengikutnya. Amin. Ibu-ibu yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Yang ketiga sambutan dari Ketua Majelis Taklim RT 01 yaitu Majelis Taklim As-Sa'adah. Yang keempat sambutan dari Ketua Majelis Taklim Asyofah. Yang kelima lantunan sholawat. Yang keenam ceramah agama sekaligus sesi tanya jawab yang diakhiri dengan doa oleh Bapak Ustadz Ahmad Ma'ruf. Yang ketujuh pengumuman dan pemberian bingkisan beserta hadiah. Yang kedelapan adalah penutup. Al-Isra ayat 1 dan surat An-Najm ayat 13 sampai 18 yang akan dilantunkan oleh Ananda Zahra dan sari tilawah akan dilantunkan Ananda Rahmah. Kepada Ananda Zahra dan Ananda Rahmah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghshal ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'ahu min ayati
Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat, dan sungguh Dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sungguh Dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang terhormat Bapak Ustadz Ahmad selaku pematerian kita hari ini yang masih dalam perjalanan Bu. Yang kami hormati Ibu Ketua PKK RW 011 Ibu Ana beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim As-Sofah Ibu Nur Hayati beserta jajarannya. Yang kami hormati para pembina dan sesepuh Majelis Taklim As-Sofah. Yang kami hormati Ibu Ketua RT dan Ketua Majelis Taklim dari RT 02 sampai dengan RT 08 beserta jajarannya. Dan yang berbahagia Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim As-Sofah yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu jamaah yang kami hormati, kami dari Majelis Taklim As-Saadah mengucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan hadir pada kajian hari ini yang kebetulan kami dari RT 01 sebagai panitianya. Kami dari RT 01 akan melaporkan kegiatan-kegiatan yang diadakan di RT kami. Alhamdulillah di RT 01 kami rutin melaksanakan kajian pada minggu ke-1, kedua dan keempat. Pada minggu ke-1 dan kedua, kajian dilaksanakan bergantian dari rumah ke rumah dengan tujuan silaturahmi sekaligus agar lebih saling mengenal antar warga. Adapun materi yang diajarkan adalah belajar membaca Al-Quran atau tahsin pada minggu ke-1 dengan dibimbing guru kami Ustazah Hajah Desi. Dan kajian minggu kedua mempelajari ilmu fikih yang dibimbing oleh guru kami Ustazah Hajah Siti Hoiriah. Di minggu ketiga kami libur dan di minggu keempat merupakan kajian gabungan yang dilaksanakan gabungan antara bapak-bapak dan ibu-ibu dengan pemateri bergantian. Dalam kajian setiap minggunya, sebelum penyampaian materi, kami selalu mengawali dengan membaca surat-surat pilihan seperti Yasin, Al-Muluk, Ar-Rahman, dan Al-Waqiah yang dipimpin secara bergantian oleh salah satu jamaah sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat ya Bu, walaupun mendung tapi tetap semangat Fatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa
wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi liwajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ustadz Ahmad Ma'ruf sebagai narasumber pada hari ini yang beliau masih dalam perjalanan, insya Allah akan segera hadir. Yang kami hormati Ibu Anaroi selaku Ketua PKK RW 011. Yang kami hormati para pembina SOFA, Ketua PKK dan Ketua Wahis RT 01 sampai dengan RT 08, serta seluruh jamaah SOFA yang tidak disebutkan untuk satu, namun tetap membanggakan dan insya Allah semua disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hanya kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya pula kita mohon pertolongan, yaitu Allah Zat yang Maha Esa dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan wasilahnya kita duduk di majlis ini, Allah akan mempermudah kita untuk bertemu dengan beliau dan duduk bersamanya di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tujuan dirahmati Allah, syukur alhamdulillah bahwa pagi ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk menghadiri kajian As-Sofa yang kita laksanakan setiap hari Ahad pekan keempat. Hari ini yang menjadi panitia adalah Misalim As-Sa'adah pimpinan Ibu Edita Sintia Dewi yang mengusung tema memahami makna peristiwa Islam sebagai landasan moral di era global. Semoga ilmu yang akan beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu yang sholihah, sebelum mendengarkan tausiah beliau akan disampaikan beberapa informasi. Yang pertama, pada Ahad 11 Februari 2024 telah dilaksanakan kajian rutin anak-anak yang merupakan juga penutupan sebelum memasuki libur Ramadan dan Idul Fitri. Pada kajian tersebut, anak-anak mengadakan rihlah, yaitu olahraga dan jalan santai yang diawali dari Al-Muhajirin, kemudian keliling komplek dan diakhiri dengan di pos RT 07. Di sana, anak-anak diberi referensi tentang pengetahuan yang telah mereka terima selama ini, yaitu tentang rukun iman dan beberapa macam doa. Kami merefresh dengan cara memberikan pertanyaan dan alhamdulillah anak-anak sangat bersemangat dan antusias dalam pertanyaan tersebut. Sebelum mereka pulang, mereka melakukan sarapan bersama dan kami ingin berterima kasih kepada seorang donatur yang telah rutin memberikan donasinya kepada anak-anak setiap kali kajian berupa susu, kemudian es krim, kadang juga memberikan hadiah berupa bingkisan atau bahkan berupa uang. Semoga nanti setelah pembukaan ada lagi donatur yang betul-betul memberikan donasinya untuk menyemangati anak-anak agar mereka datang ke kajian rutin di hari Ahad pekan kedua. Yang hadir adalah dari perwakilan RT 05 dan juga beberapa pengurus As-Sofa. Kami ucapkan terima kasih kepada Misalim RT 05 yang telah hadir. Semoga Allah membalas dengan hal yang dibanggakan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga adalah tentang kegiatan sama doa Ibu ya, akan dilaksanakan sekitar tanggal 3 Maret dan kami dari As-Sofa berkolaborasi dengan DKM telah bersurat kepada Misalim di RT untuk memohon dana dan data. Semoga sudah terkumpul karena ini hari terakhir ya pengumpulan dana dan data. Nanti akan kita berikan sembako dan mungkin jika masih ada sisanya akan
bagi para jamaah semua salur kepada yang berhak menerimanya. Amin. Yang keempat, akan saya sampaikan bahwa pada 17 Maret 2024, mungkin hari ke-7 Ramadan, kami akan mengadakan kegiatan Sanatul Mahad. Ya, kalau tahun lalu kita hanya mengadakan dengan satu pemateri, insya Allah kali ini kami akan mengadakan 2 pemateri. Sesi pertama kita jam 10 sampai dengan sebelum zuhur, kemudian sesi kedua itu setelah zuhur sampai mungkin kira-kira jam 2:30. Kemudian pada akhir acara kita akan memberikan saran masukan pada kegiatan yang telah kami laksanakan. Saya sangat berharap semoga semua bisa hadir untuk mengikuti kegiatan tersebut, karena kami juga menyediakan door prize yang menarik. Selain materi juga bagus, kemudian door prize-nya juga untuk kebersamaan kita. Kemudian yang kelima, nanti sebelum penghujung acara kami akan sampaikan pengumuman Maisalim terrajin tahun 2023, dan ini akan diberikan cukup baik ya Bu, setengah juta rupiah. Jadi banget ya, lumayan dan nilainya besar. Begini ya Bu ya, mungkin ada beberapa pertanyaan. Bagaimana cara menilai sebuah Maisalim disebut sebagai terrajin? Ini Bu, saya berikan contoh Bu ya. Misalkan RT 1 tahun Januari 2023 itu hadirnya 10 orang. Kemudian kita mendata berapa jumlah muslim di RT tersebut. Tapi ada satu ya, dia ibunya aja. Jadi misalkan jumlah ibu dia di RT 1 itu ada 40 orang. Kita buat presentasi 10 orang kita bagi dengan 40 dikali 100%. Hasilnya adalah 26%. Itu di bulan Januari. Untuk Februari seperti itu Bu, Februari terus sampai dengan bulan Desember. Tahun 2023 kita total berapa jumlah presentasi selama tahun 2023. Misalkan hasilnya adalah 215%. Kita bagi dengan 10. Kenapa 10 Bu? Karena kita hanya ngaji 10 bulan. Maret dan April kita libur untuk Ramadan dan Idul Fitri. Nah, tadi angka 215% kita bagi 10 bulan, hasilnya adalah 21,5%. Itulah nilai dari RT 01. Gitu ya Bu ya? Paham ya Bu ya? Nanti kita hitung lagi untuk RT 02 sampai RT 08. Nah, siapa yang tinggi presentasinya? Itulah yang akan bergelar sebagai Maisalim terrajin selama tahun 2023 dan mendapatkan hadiah setengah juta rupiah. Tapi yang dengarkan Ibu. Nah, enggak. Nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih izinnya Bu Haji. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua PKKRW 011 beserta jajaran pengurusnya, Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Sofa, Ketua PKKRT serta Ketua Rohis RT 1 sampai 8. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberikan amanah dari DKM untuk menyampaikan informasi tentang takjil, mengingat Ramadan sudah dekat, supaya ibu-ibu semuanya tidak bertanya-tanya. Untuk takjil hari ini sedikit berbeda dengan tahun lalu. Nah, ini berdasarkan evaluasi serta masukan-masukan dari jamaah dan berdasarkan rapat yang dilaksanakan pada hari Selasa 13 Februari 2024 menghasilkan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, panitia buka puasa bersama menerima takjil
dalam bentuk apapun. Jadi kepada jamaah yang ingin memberikan minuman, kurma, makan, ya, kita akan terima. Dan makanan yang diberikan oleh jamaah itu yang akan kita berikan pada saat berbuka puasa, seperti itu ya. Yang kedua, DKM juga menerima takjil yang berupa uang. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam kotak-kotak sedekah atau bisa ditransfer melalui rekening bendahara DKM Al-Muhajirin. Nanti ada di surat pengumuman atas nama Bapak Subur Mujiman ya. Berikutnya yang ketiga, bagi jamaah yang ingin memberikan takjil berupa makanan, minuman, baik secara pribadi maupun kelompok, hendaknya melapor kepada panitia, dalam hal ini adalah muslimah, supaya tidak terjadi bentrokan sehingga makanan menumpuk dan mubazir. Jadi silakan berkoordinasi. Kemarin saya sampaikan kenapa tidak berkelompok seperti kemarin. Ternyata yang dulu langsung terjadwal berkelompok itu masih ada warga yang menyampaikan keluhannya. Jadi dipaksa untuk iuran dalam jumlah sekian, padahal dia sendiri untuk buka puasa aja itu sangat minim ya. Jadi dimohon kepada jamaah tidak boleh memaksakan. Kita pasti tahu kondisi tetangga-tetangga kita. Nah, jadi kalau mengajak, ayo ibu mau ikut nggak? Mau pribadi boleh, berkelompok boleh, kemudian mau memasukkan langsung ke kotak takjil boleh. Jadi tidak memberatkan ya. Jadi kita tidak memakai, tidak kolaborasi dengan UMKM seperti kemarin. Nah, jadi nanti bagi yang ingin berkelompok atau mau memberikan makanan, misalnya saya mau berikan mie goreng sekian, jadi dimohon untuk berkoordinasi. Jadi muslimah akan menyusun jadwalnya supaya tertib, rapi, dan makanan yang kita sedekahkan itu benar-benar bermanfaat dan berkah. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan ibu-ibu. Mungkin ada yang belum jelas, silakan yang mau mengajukan pertanyaan berkaitan dengan takjil, silakan. Nanti kalau tidak ada, silakan dimusyawarahkan di RT-nya masing-masing, dan nanti masih ada waktu selama 1 minggu lebih. Silakan menyampaikan kepada muslimah ya. Ya, Mbak Kasih, silakan. Untuk pemakaian takjil itu, apakah sudah harus dikemas dan ada minimalnya berapa? Itu aja. Terima kasih. Oh baik, terima kasih Mbak Kasih ini. Nah, di sini diberikan kebebasan. Misalnya kelompok ini mampunya, saya mau menyampaikan 5 kotak nasi. Nah, berarti muslimah harus siap-siap, misalnya 50 kotak nasi ya. Ternyata memang sesuai dengan pengalaman, di hari pertama itu yang datang bisa 75. Berarti muslimah harus menambah. Misalnya mie goreng, oh berarti harus nyiapin mie goreng kita kira-kira 25, seperti itu. Makanya perlu koordinasi. Jadi masjid tidak membatasi berapa jumlahnya. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena ini kan anak-anak ya. Jadi wajib lapor seperti itu ya, masih menyampaikan mendaftar supaya muslimah bisa mengantisipasi. Oh ini nanti mau datang 50 box nasi, sementara hari pertama itu biasanya anak-anak sekolah libur, biasa sampai 75 lebih. Jadi
muslimah harus nyiapin nasi. Dan nanti dari DKM insya Allah ada dananya. Ya, silakan diulang Bu. Ya, untuk kegiatan takjil ini kami sudah koordinasi dengan ibu-ibu yang lain dan kami juga sudah banyak respon. Jadi kami dari RT 4 kami langsung daftar di hari Kamis 4 pertemuan pernikahan. Baik, alhamdulillah. Jadi RT 4 karena kemarin udah saya kasih bocorannya di pengajian, jadi sudah menyampaikan 4 rombel dan sedekahnya setiap hari Kamis. Nah, nanti langsung saya jadwalkan. Jadi setiap Kamis. Jadi tim RT 04. Terima kasih Bu RT. Ya. Ibu berarti boleh daftar sekarang ya? Boleh, silakan. Kami dari RT 01 tiap hari Jumat ya Bu. Oh iya baik. RT 013. Alhamdulillah. Karena warganya kan sedikit ya Bu. Ya alhamdulillah ya. Terima kasih Bu Ita. Nanti kita jadwalkan. Nah untuk ibu-ibu yang lain nanti silahkan dimusyawarahkan dulu dengan warganya. Sekali lagi jangan sampai memaksakan karena pengen rokok, pukul rata dan sebagainya, nggak boleh. Ya kita harus tahu kondisi tetangga kita itu seperti apa. Baik, mungkin itu yang kami sampaikan. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan Allah mudahkan langkah kita untuk berbuat kebaikan. Amin. Terima kasih. Ada baiknya akan saya bacakan biodata dari pemateri kita dengan nama lengkapnya adalah Bapak Ahmad Ma'ruf. Nama panggilannya Ustadz Ahmad. Tempat tanggal lahir di Bogor 7 Mei 1971. Alamat rumah
rumah ada di Kelurahan Pondok Raja RT 01 RW 04 Cibinong Bogor. Nomor teleponnya bagi yang mau mencatat di 0813 8152 8119. Status saat ini sudah menikah dengan nama istri adalah Ibu Siti Nur Kholidah dan jumlah anak adalah 4 orang. Moto hidup dari Ustaz Ahmad ini adalah hari ini lebih baik dari kemarin. Lalu untuk kegiatan lainnya adalah mengajar di Majelis Taklim Nurul Mustafa BCE Bogor dan mengajar di SMP Islam Arido. Kepada Bapak Ustaz Ahmad Ma'ruf kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam masuk surga. Amin. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Salawat, salawat, salawat. Baru kasih tahu baru. Ulang kan? Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi ishrah li sadri. Amin. Dihadarin dulu. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi. Allahumma ij'alna ya Allah jamatan marhumah wa tafaruqan min hadil majlis tafaruqan ma'sumah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa asdaqul qa'ilin wa qira'atan litadaru bihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin faqad as-salatu imaduddin faqad aqamaddin wa man taraka faqad hadamaddin. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa dzakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Salah satu ciri orang yang dicintai Allah itu adalah at-tayassahalu ilal Qur'an. Orang itu Allah mudahkan untuk melaksanakan ketaatan. Itu diantara ciri orang yang dicintai oleh Allah. Maka wajiblah kita bersyukur. Itu nikmat yang terbesar. Kita hadir, kita kumpul. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah. Semoga kita diistiqomahkan oleh Allah dalam ketaatan. Semoga kita selalu dijadikan oleh Allah orang yang selamat di dunia wal akhirah. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau itu adalah seorang rasul yang amat sayang kepada kita sampai wasiat terakhir itu yang ditangisi, yang dipikirkan ketiga saja. Yang pertama kita perempuan, An-Nisa. Jadi Rasulullah itu khawatir jangan sampai wanita itu celaka, jangan sampai wanita itu termasuk orang-orang yang merugi, sehingga beliau selalu memikirkan An-Nisa ummati as-sholah. Itu ketika beliau terakhir mau meninggal dunia.
Mudah-mudahan kita yang hadir sebagai perempuan, sebagai wanita ini adalah seorang wanita was-solihatun qanitatun hafizah, wanita yang soleh, yang taat dan bisa menjaga diri. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi bidadari surga. Wanita itu ada dua, ada yang jadi bidadari, ada yang jadi kuntilanak. Makanya kita jadi bisa jadi bidadari, amin ya rabbal. Terus saya ucapkan terima kasih atas waktu dan mohon maaf saya ngaji itu nggak tegak, jadi ngajinya nggak usah nyantai. Karena ibu di sana pun begitu. Kalau dibawa tegak gitu ya, jadi nggak dapat ya. Kita nyantai. Kita bersyukur juga sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia, bulan suci Ramadan. Kita sambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan dan banyak kata-kata yang disampaikan para ulama dengan syair-syairnya. Gak apa-apa ya sebelum kita masuk materi. Di antaranya adalah apa? Mungkin ibu ingat ya. Syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Apa bu? Hah? Biasanya bu kalau orang tawadhu itu pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak bisa. Ulang ya. Syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Syailillah wa Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, bil qabul ya Hanan ya. Sudah jelas dalam Al-Quran, tertulis termaktub secara zahir, secara nyata. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Itu bicara tentang Isra Mi'raj, maka jangan sekali-kali pendekatan dengan akal. Orang kalau sudah bicara Isra Mi'raj, pendekatannya dengan keyakinan dan iman. Karena peristiwanya itu kalau secara akal nggak bisa masuk akal, susah. Kalau dengan iman, maka kita cukup percaya dan yakin saja kuasa Allah apa-apa bisa terjadi. Namun ibu ingat, sebelum Isra Mi'raj bicara, kita tentang sababnya dulu. Naun sababnya Rasulullah dari Isra Mi'raj kan? Nanti bahasanya apa ya? Nah, mudah-mudahan apa sebab Nabi itu di Isra Mi'raj kan? Nah, dalam sejarah baginda Rasul itu mengalami tahun yang disebut Amul Hazni, tahun kesedihan. 3 peristiwa besar terjadi. Yang pertama, beliau ditinggal pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Kedua, ketika beliau itu hijrah ke Taif, dihadang, disambit oleh orang-orang Taif sampai berlumuran Rasulullah. Yang terakhir yang lebih berat itu adalah baginda Rasul ditinggalkan oleh istri yang tercinta, yang tersayang, yaitu Siti Khadijatul Kubra. Itu yang paling berat Nabi. Hampir nggak bisa ngomong beliau itu. Sebagai manusia sifatnya ada, maka beliau sedih luar biasa. Lalu gimana? Lalu pertanyaannya, kalau Nabi itu sangat sedih tinggalkan istrinya, berarti istrinya itu luar biasa pengaruh, wibawa dan juga jasanya. Kenapa? Di samping kesolehannya, bahwa Siti Khadijah itu adalah wanita yang sangat membantu perjuangan Nabi. Menurut berita itu katanya di Arab itu sepertiga harta orang Arab itu dimiliki oleh Siti Khadijah. Saking kayanya bu, ya. Kemudian ditinggal oleh Siti Khadijah, Nabi ditinggal oleh Nabi itu ditinggal oleh istrinya.
duka yang luar biasa. Berarti Siti Khadijah itu istri yang solehah. Nah, pelajarannya apa? Kita ini kira-kira mohon maaf, kalau kita meninggal dunia, istrinya suami kita sedih nggak kira-kira? Yang benar. Nabi itu berhari-hari itu sedih luar biasa sampai nanti anak psikologi Islam itu. Kalau arba'atun minan nisa fil jannah wa arba'atun minan nar. Ada 4 golongan wanita itu penghuni surga, ada 4 golongan wanita penghuni neraka. Apa di antaranya wanita penghuni surga itu? Yang pertama adalah imro'atun afifah, wanita yang bisa afifah, menjaga dirinya. Makanya ibu sekalian, mohon maaf, salah satu nikmat perempuan itu adalah ditanamkan rasa malu. Itu salah satu. Karena apa? Kalau nggak ditanam rasa malu, maka perempuan itu lebih daripada laki-laki. Makanya kalau ditanya kan banyak perempuan diam kan ya. Itu ciri khas itu, ya, rasa malu. Tapi jangan malu-maluin. Yang pertama, perempuan yang soleh itu afifah. Yang kedua apa? Yang kedua, hafidhu sholatil maktubah. Wanita yang solehah itu ngejaga sholat 5 waktu, dijaga betul-betul. Nah, tapi ibu enak nih, ada istirahatnya, ya, sholat, puasa ada istirahatnya ketika ada halangan. Laki-laki nggak ada Pak Haji, kalau laki-laki mah, kamu ini nggak sholat, saya lagi umur nggak ada. Ya, nggak ada walaupun berdarah dari tangannya misalnya. Ya. Kemudian yang ketiga apa perempuan soleh itu adalah sobiron, qani'ah, yang sabar dan qanaah. Apa qanaah? Menerima rizki yang Allah berikan, sabar dia, diterima dulu. Itu ciri wanita yang soleha. Gak semua orang bisa kayak gitu, apalagi zaman sekarang ini banyak tuntutan, ibu ya. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat itu adalah beliau ta'atun ala zawjiha wa hafidhu ala maliha, taat sama suami dan menjaga harta suami. Itulah ciri-ciri wanita yang soleh. Satu, apa tadi bu? Perempuan yang bisa menjaga dirinya. Yang kedua, wanita yang menjaga kewajiban sholatnya. Yang ketiga, perempuan yang taat dan sabar. Yang keempat, perempuan yang taat sama suami dan hartanya. Jadi kalau suami nggak ada, jangan apa-apa digadain sama orang. Ada 4 golongan yang neraka itu. Yang pertama adalah imro'atun badatul lisan, perempuan yang lidahnya buruk, al-fahishah, yang lidahnya kotor, ngomongnya pokoknya mah Allah dan siapa juga, ya, terutama di depan suami. Ada itu ibadah kita hilang tuh. Jadi kalau kita berkata-kata pilih-pilih dulu, jangan sembarangan. Lidah ini kecil bentuknya tapi bahaya besar. Alisan sogir wajibin wakai ujumi. Lidah itu bentuknya kecil tapi bahayanya besar. Makanya Rasul pesan, kalau kamu udah sholat, udah jalan, segala macam, ya apa ini? Kalau bisa menjaga lidah, ya insya Allah selamat. Berapa banyak orang itu tidak selamat gara-gara lidah? Coba, keinginan ngomong bicara itu lebih besar daripada makan. Coba, ibu kalau ibu-ibu itu nggak bisa diam, biasanya ya ingin bicara. Kalau udah waktunya bicara, ada laki-laki 2 orang, laki perempuan 5 orang, mana yang banyak bicaranya? Apa kata saya itu ya? Karena ngomong begitu, udah kodratnya. Yang selanjutnya apa? Perempuan yang di neraka itu kita berdoa kepada Allah. Perempuan itu adalah perempuan yang dia apa tuh? Lam tastur, imratun lam tastur ala nafsiha, perempuan yang nggak bisa menutup dirinya, membuka aurat.
Ini termasuk juga bagian dari perempuan yang ciri daripada penghuni neraka. Kemudian apalagi itu? Selanjutnya perempuan yang termasuk perempuan yang ada di neraka itu adalah perempuan yang laisa lahu hammun. Seorang wanita yang tidak ada pikiran, tidak ada keinginan kecuali angan-angannya al-aqlu wa syarab. Wala hamma ibtuan. Perempuan yang pikiran cuma pikirin makan doang. Perempuan yang supaya mikirkan makan, minum, tidur. Tiap hari begitu makan, minum, tidur, makan, tidur. Itu tiap hari tidak ada pikiran untuk ibadah. Itu termasuk perempuan yang begitu nantinya termasuk penghuni neraka. Kemudian yang kepada perempuan yang bagaimana itu? Al-amratu tukalifu ala zawjiha. Wanita yang suka memberatkan kepada suaminya perkara-perkara yang memang suami tidak mampu. Tuntutannya Bu, siapa orang wanita yang menuntut kepada suaminya di luar kemampuan suami, maka perempuan itu akan celaka. Berarti kalau kita minta sama suami boleh ya Bu, boleh, tapi harus disesuaikan dengan kemampuan. Jadi 4 ciri wanita itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah supaya tidak tergolong wanita penghuni neraka. Nah, dalam ilmu balaghah adalah litanji, membersihkan Allah dari sifat kekurangan. Apa sebabnya? Boleh jadi nanti ketika cerita Isra Mi'raj itu ada orang yang meragukan, ada orang yang nggak percaya, walaupun ada orang beriman dijaga oleh Allah, nggak mungkin Allah itu punya kekurangan, apapun bisa terjadi. Maka kalimat tasbih, Bu, kalau kalimat tasbih kemana? Kalau kalimat tasbih kemana Bu? Kalimat tahmid, kalimat tahlil, kalimat khawqalah. Itu kalimat-kalimat yang kata Rasulullah ringan di lisan tapi berat di timbangan. Nanti di hari kiamat ada seorang hamba, beliau itu ditimbang oleh Allah amalnya. Ketika diproses ternyata hamba ini banyak salahnya. Jadi kesalahannya itu hampir 99 buku, amal baiknya cuma 1 buku. Jadi gimana loh kalau gitu? Si hamba ini akan celaka, akan masuk neraka. Allah tanya kepada hamba itu, saya lihat tuh amal kamu selama di dunia seperti itu, kebanyakan keburukannya daripada kebaikannya. Ya Allah, saya pasrah kepadamu. Tapi kata Allah, kamu tapi akan saya beri keistimewaan. Ini namanya tibqah. Tibqah itu kartu. Jadi Allah dalam hadis ini ceritakan Allah itu menyimpan kartu-kartu hamba yang nanti di hari kiamat itu si hamba akan diberikan khusus. Kenapa kamu itu dapat kartu ini, kata Allah. Ini rahasia Allah. Ternyata si hamba ini ketika hidupnya suka melazimkan kalimat-kalimat yang dikata Allah berikan, kalimatul thayyibah seperti tasbih, tahmid, takbir, nah itu makan diserikan, dibaca pagi, dibaca sore, dibaca. Yang paling masyhur itu kalimat subhanallah bihamdihi subhanallah azim, subhanallah bihamdihi subhanallah azim. Baca 100 sekarang nih, bulannya bulan Sya'ban, banyak itu Bu, bulan dibukakan ampunan, rahmat Allah kita banyak. Kita harus ada simpanan. Itu nggak berat kan Bu ya? Lama kalau kita baca tuh. Lamaan baca itu apa lamaan baca WA? Iya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, baca. Nah, jadi Isra Mi'raj itu kita ambil kalimat pertama, pelajaran pertama. Di samping Allah menggambarkan tentang kesucian beliau, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak tasbih. Tujuannya apa? Membersihkan
Allah dan mensucikan kita masing-masing. Mudah-mudahan ibu dilanjut ya, kalimat subhana. Kemudian apa lagi? Subhanalladzi asra. Kalimatnya kata-kata asra, asal kata saro. Kalau kalimat saro itu jalan. Ketika bicara asra maka Rasulullah itu dijalankan. Jadi Isra Mi'raj itu bukan Nabi yang jalan, tapi Nabi dijalankan oleh Allah. Berarti Isra Mi'raj itu bukan kemauan Nabi, tapi kemauan Allah. Kalau udah kemauan Allah, segala sesuatu bisa terjadi, segala bentuk pasti disiapkan. Jadi Rasulullah berjamaah pindah Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram di mana Masjidil di Mekah udah kesana belum? Alhamdulillah. Ke Masjidil Aqsa di mana Pak Aqsa? Di Palestina sekarang dalam keadaan luar biasa Bu ya. Itu dua masjid diabadikan dalam Al-Quran luar biasa. Apa maksudnya di situ? Pelajaran buat kita Ibu, terutama bapak-bapak, di zaman sekarang ini kita nggak boleh jauh dari masjid. Dengan bahasa lain, dari majlis-majlis dan banyak mengingat Allah, terutama bapak-bapak nih. Hari pendek sekali orang yang suka wudu, dawamul wudu. Ibu nih ya, kalau malam sebelum tidur ngapain dulu? Wudu dulu. Jangan pakai masker. Wudu dulu, silahkan pakai nanti, supaya nanti ada ada pengaruh kepada jiwa kita. Di samping ada nilai lebih nanti, terutama apapun yang kita lakukan jangan sampai lepas daripada kita berwudu. Yang kedua apa? Waqasatul ma'asya fil masjid. Orang yang banyak melangkah ke masjid. Bapak-bapak nih, langkahnya itu dihitung oleh Allah, jadi pahala yang besar. Jadi kalau ibu merintah, ingatkan, ya, Pak, sudah mau zuhur, Pak, sudah mau asar, Pak, sudah mau maghrib, ibu sudah dapat bagian. Orang yang menuduhkan suatu kebaikan sama seperti orang yang melakukannya. Cuma itu doang. Cuma masalahnya ibu udah pernah dulu apa ini belum? Alhamdulillah. Kamu udah belum? Diingatkan. Bapaknya nggak mau, bapaknya marah. Saya mau sholat di rumah, Bapaknya kasih mau kena saja. Sebab sholat di rumah itu buat Bu ya. Yang ketiga, nih Bapak, hal yang sebenarnya sepele dan pengaruh luar biasa. Orang yang al-mudkimu ja'i, orang yang suka memberi makan kepada orang yang lapar. Termasuk itu bagian pekerjaan ibadah yang akan menaungi di hari kiamat. Bu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau yang suka kasih makan orang, ya, besok apalagi bulan Ramadan, pahalanya sangat besar. Yang penting kalau kita ngasih, apa syaratnya? Diem. Ngasih yang terbaik, diem aja. Jangan diceritakan, orang boleh ya, itu ini mungkin jangan. Hilang. Kalau aman diceritakan langsung hilang dulu. Sembunyikan. Aman mah udah ditutupi, gua ceritakan karena hubungan kita dengan Allah. Jadi kalian dulu coba. Allah berikan kepada kita itu menandakan kita akan diangkat derajatnya. Jadi kuncinya kudu yang mana itu kali ini? Wasta'inu bisabri was. Kuncinya menghadapi masalah itu minta tolonglah kamu kepada tadi wasta'inu bisabri, ada sabar dan sholat. Baginda Rasul diangkat itu karena prosesnya luar biasa sehingga diangkat oleh Allah Ta'ala. Pelajaran yang kedua itu, orang yang banyak diuji oleh Allah, maka dia sedang diangkat derajat oleh Allah Ta'ala. Ibu kalau lagi sekarang lagi banyak susah, banyak bingung, banyak sumpah, ya, beras naik, benar, minyak naik, telur yang turun apa?
hidup ya. Ingat, kalau kita ke Allah yang kuat, apapun yang datang akan menjadi baik. Ibu nanti, Bu ya, kalau selesai sholat, biar kita ini dikuat Allah pegang imam nih di sini. Habis sholat baca alam nasroh, tekan ini. Bahkan maaf imam ya, ada yang watakan ini. Tidak ada, kita ini suka pegang Bu, maaf ya. Dikatakan ini masalah kadang-kadang seperti Bu ya. Oke benar, dipegang. Ini baik menurut agama ataupun penelitian itu katanya bisa mempengaruhi ketenangan, mempengaruhi jiwa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masalah sebesar apapun akan kuat kalau kita kekuatan di kita. Bu ya, kalau nggak gitu nanti setan yang masuk. Kalau setan yang masuk merusak semuanya, jadi kita akan sia-sia hidup kita. Kemudian Rasulullah itu ya jangan lupa, ketika sebelum diangkat, Rasulullah itu pernah dibelah dulu di sini nih. Nabi itu disucikan dulu. Coba dalam hadis Bukhari itu ya, jilid 5, halaman 53. Nabi itu dibelah, disucikan oleh Allah, dikeluarkan hatinya dicuci. Ini pertanyaannya Pak, pertanyaan kok Nabi dicuci? Jangan salah paham, nanti yang menafsirkan ulama. Kata Habib Ali, Nabi itu apa? Wa ma yahdudu fi qalbin nabi'ata illa zadin zadat. Sesuatu yang dikeluarkan oleh Nabi bukan penyakit, tapi Allah memberikan kemuliaan di atas kemuliaan. Jadi Nabi itu dibukakan hatinya karena ditambah kemuliaannya. Ini pelajaran buat kita Ibu. Menghadap Allah itu harus dalam keadaan suci, baik lahir maupun Rasulullah sampai ke Allah nanti itu dalam keadaan terjaga. Kemudian gimana? Kita usahakan nanti ketika ada perintah-perintah dari Allah terutama sholat harus khusyuk juga. Tapi nanti kelimpaknya apa? Kelimpaknya itu ketika itu sampai ke sana nanti Allah memberikan satu perintah yaitu sholat 5 waktu. Jadi Nabi sucikan dibelah dulu dadanya. Apakah dia akan nah kita jaga Bu, jadi hati kita jaga, anggota kita jaga. Ini adalah kiblatnya, di mana Allah lihat kita. Kalau kiblat kita ada dua, ada kiblat sholat. Hati. Obat hati. Oh, begitu kan kita dia jaga. Katanya obat hati kalau sakit ada 5. Jangan kau saja ini mesti dia. 1. Ya sakit sudah. Obat hati ada 5 perkara nih. 1. Baca Quran nggak mana nih? Baca Quran dan maknanya. Hadir dengan maknanya. Jadi kalau baca Quran dengan maknanya supaya paham. 2. Ya sakit. Sholat wengi. Sholat wengi atau sholat malam hati. Sholat malam itu walaupun ibu nggak ngapain obat banyak manfaatnya. Ya, 3. Berkumpul dengan orang-orang soleh. Kumpul dengan orang yang soleh. Kalau pengen hatinya waras, sembuh kumpulnya orang soleh. Kalau ibu salah kumpul sakit lagi nanti. Ya, 4. Apa ya? Hah? Puasa. Ya, teman-teman bertiga sih. Hah? Zikir. Apa zikir? Zikir malam boleh, pokoknya zikir aja. Zikir termasuk bagian dari obat. Itu lagi mengosongkan perut. Mananya 2. Mengosongkan perut mana pertama puasa, mana kedua mengurangi makan. Jadi mengurangi makan itu bagian dari cara untuk melatih supaya diri hati kita bersih. Kembali lagi langsung ya. Nah jadi hati kita ini kadang-kadang sakit, kadang-kadang sekarat, kadang-kadang sehat. Kita minta kepada Allah supaya hati kita ini diberikan kesehatan oleh Allah. Ibu jangan lupa ya, nanti hati ini supaya dikuatkan oleh Allah kalau sholat ya
Kalau sholat itu ketika terakhir baca Bil alamina innaka hamidum majid, baca doa itu. Allahumma sabbit qalbi ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atika, baca. Dan jangan salah dulu. Allahumma sabbit qalbi ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atik. Hai zat yang memulakan hati, kuatkan dan tetapkan hati saya. Baca dulu, karena bagian daripada doa mustajabah itu kita baca supaya hati kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. Kemudian setelah Rasulullah sampai ke Allah itu banyak cerita, banyak kejadian, banyak gambar yang Allah berikan. Cerita panjang, kalau cerita lama, simpelnya sampai ke Allah gimana? Nabi naik. Begitu naik ke atas menghadap Allah, beliau baca sholawat salam. Apa salamnya? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Itu salamnya Nabi ke Allah ketika naik. Sampai sekarang kita jadikan apa? Bacaan tahiyat ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Jawab oleh Allah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jawab lagi dan sangat bagus, dan enggak jawab sendiri. Enggak ada yang jawab assalamu alayya, tapi Nabi bilang apa? Assalamu alayya, kita ke bawah bu. Enggak dibaca Nabi itu assalamu alayya, tapi assalamu alayna wa ala ibadillahis. Tidak langsung Rasulullah itu minta mohon rahmat dan keberkahan dari Allah pada saat itu untuk semuanya. Baru nyuci udah aja, baru nyemur udah aja, coba jangan lagi. Alhamdulillah iya. 5 waktu dari itu kayaknya ya. Pulang balik ke Rasulullah ketemu Nabi Musa dan ayat itu sampai diingatkan Allah menjadi dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Tapi 5 waktu pun luar biasa. Sholat itu gak banyak waktu, tapi luar biasa berat untuk mengerjakannya. Maka ibu pesan Nabi ya, yang terakhir itu adalah bahwa sholat itu kedudukannya paling mulia daripada ibadah yang lain. Allah merintahkan haji, nabinya di bumi. Allah merintahkan puasa, nabinya di bumi. Allah merintahkan zakat, nabinya di bumi. Begitu Allah merintahkan sholat, Rasul diangkat. Dia menunjukkan betapa tingginya nilai sholat itu. Dalam bahasa lain, orang yang bisa menjaga sholatnya, dia akan diangkat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu di zaman sekarang, zaman tantangan ini, ya secara ritual jaga sholat kita baik-baik. Tuh ya, lima waktu. Jangan sampai dilalaikan. Ada bahasa apa? Bahasa orang ikut majelis taklim. Apa tuh bu? Sholat subuh. Dengar aku beningnya. Sholat subuh kesiangan, sholat duhur di kerjaan, sholat asar di perjalanan, sholat maghrib kecapean, sholat isya ketidur. Wah, marah semua. Iya, itu sholat itu yang mana memang orang kalau akalnya masih ada sehat tetap wajib nggak gugur itu sholat, terutama laki-laki ya, sama begitu penting. Maka intinya itu aja, orang yang memperingati Israfil itu bagaimana sholat dia ya. Nah kalau teknologi lain lagi ceritanya nanti. Zaman sekarang maju begini, ini udah jauh pada Allah. Bagaimana Nabi itu naik ke sana, dari atas jalan itu menandakan bahwa memang manusia diberikan keluasan. Ya insan, ya yual insan wajib ini stamton dan kudu bilatan kudu. Hai bangsa manusia, hai bangsa jin, kalau kamu itu kalau kamu ini ingin bisa mampu menerobos ke atas, ke langit, silakan.
Pak Uju silakan. Kalau tante silakan, maka banyak kemajuan sekarang. Tapi Allah ingat illa kita ini memiliki sikap dan selalu menjaga diri, membersihkan jiwa, lahir dan batin. Dan Isra Mi'raj ini adalah sarana muhasabah tentang hubungan kita dengan Allah, ya, muhasabah dan koreksi diri. Kemudian dengan Isra Mi'raj ini menjadikan kita termotivasi untuk selalu belajar dan selalu mendekatkan diri kepada Allah dalam berbagai aktivitas keagamaan. Dan dengan Isra Mi'raj ini kita berharap semoga Allah senantiasa memberikan tuntunan dan jalan yang terbaik dan menyelamatkan kita dari orang-orang yang lalai dalam kewajiban sholatnya. Dan mudah-mudahan hadirnya hari ini kita semua, Ibu, ya, Allah kasih paham. Sebab ilmu itu dari Allah semua. Walaupun yang ngomong itu siapa, kalau Allah kasih nggak bisa. Tapi kalau yang ngomong itu biasa-biasa, kalau Allah kasih paham, misalnya jadi paham. Maka kalimat Qur'annya malam ya'lam, sesuatu yang Allah berikan. Jadi ngaji itu tergantung keikhlasan kita. Seberapa besar ikhlas kita, disitulah Allah akan berikan ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan untuk sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya Ustaz ya. Baik. Sesi tanya jawab ini akan kita berikan kesempatan untuk 3 orang penanya, dan nanti kami harapkan juga dari Ustaz Ahmad menyiapkan pertanyaan untuk ibu-ibu. Dan yang pertama kita lanjut untuk ini dulu ya, pertanyaan dari ibu-ibu. Apakah ibu-ibu ada yang mau bertanya kepada Ustaz Ahmad? Dipersilakan. Silakan tunjuk tangannya ya Bu yang mau bertanya. Bu Wita ada di belakang. Bu Sari. Mohon disebutkan nama dan dari RT berapa ya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sari dari RT 08. Pak Ustadz, saya mau bertanya perihal wudhu yang di waktu berat itu, Pak Ustadz. Kita mau tidur nih, Pak Ustadz. Katanya saya itu kalau kadang ya, kalau pas habis sholat itu suka perutnya bikin kan sering buang angin. Itu saya wudhu lagi. Gimana ya Ustadz? Kalau misalnya udah capek banget gitu. Sampainya ya Allah udah niat tadi mau tidur wudhu dulu, terus misalnya akhirnya. Nama saya Ibu Eni Hartini dari RT 05. Saya mau bertanya ya Pak Ustaz, tadi Bapak bilang sebelum kita beri salam assalamualaikum itu kita membaca. Iya, baik. Ketika kita sedang ibadah, maka ibadah yang terbaik buat wanita adalah bagaimana dia menghormati dan bersikap kepada suami. Sebab nanti kalau suami ridho akan akhlak kita, itu 3 milik surga. Aina mamrohat maka wazon harodin dakhala jannah min abwabi siti. Di mana perempuan meninggal dunia, suaminya dalam keadaan ridho, maka silakan pilih mau surga dari arah pintu mana saja.
Cuman masalahnya suami ibu pada itu mudah-mudahan dalam servis kita, pelayanan kita, suami itu selalu meridhoi kepada kita semua. Amin ya rabbal. Ya. Baik, terima kasih Bu Sugiyarti dari RT 02. Selanjutnya satu lagi Pak Ustaz. Satu lagi, saya selalu memberikan pertanyaan supaya Ustaz itu yang cerita gitu. Seandainya kita ini dipesan oleh suami, kamu diam di rumah, tiba-tiba ada keluarga mengabarkan bapak orang tua kita dalam keadaan sakit, sedangkan suami itu memerintah kita suruh diam di rumah, sikap apa yang kita munculkan? Silakan Ibu yang mau menjawab. Perkenalkan namanya dulu ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nining dari RT 03. Nining, kita menyikapinya, kita harus taat sama suami dan kita harus tetap di rumah. Gitu. Iya. Baik. Sudah Bu? Jadi dari saudara kita tadi, saudari ya, ibu tadi menjawab, kalau seandainya suami berpesan ketika mau berangkat kemana-mana, jangan kemana-mana, diam di rumah. Tiba-tiba ada informasi orang tua kita sakit, apalagi sampai parah, kita diam di rumah. Katanya begitu Bu jawabannya. Kira-kira nalurinya gimana Bu? Menurut Ibu? Telepon sekarang kan sudah ada zaman Kabar, oh bapak sudah will gimana? Beneran nih? Hah? Ini coba ini kan apa ini makan ini jiwa kita itu orang tuanya sakit, suami jangan kemana ya Pak? Bapak bekerja dulu, ada kabar di sana. Tiba-tiba aja sakitnya parah, gimana perasaan Ibu? Hah? Baik Ibu, Bu. Kita punya aturan, punya tuntunan ya. Ingat, kewajiban taat sama suami itu ketika kita sudah rumah tangga adalah nomor 1. Ingat ya, yang pertama. Berarti, maaf Ibu jawaban udah betul tadi, cuma perlu diuraikan Ibu ya. Karena ada peristiwa begini Bu, ketika sebelum ada kayak gitu, si suami mau berangkat kerja, perang, pesan sama istrinya, Bu, kalau bapak belum mau perang, bapak belum pulang jangan kemana-mana. Ya Pak, ada si soleha. Akhirnya bapak berangkat, besok ada keluarga bilang dari keluarga itu perempuan, saudaranya sakit. Bu, tolong keluarganya lagi sakit. Waduh, saya mohon maaf ya, saya dari pesan mau jangan kemana-mana, kirim salam saja, saya mau prihatin. Enggak, pulang besok parah lagi. Bu, sekarang bapak itu sudah makin parah, tolonglah sekarang mah, mungkin ada kata-kata yang mungkin disampaikan. Ibu itu bilang gimana? Saya mohon maaf sampai meninggal dunia Bu, sampai meninggal dunia. Kalau menurut penilaian kita nih sebagai bentuk manusia itu kejamuan istri ya, itu ibu kejamuan sampai bapak meninggal nggak datang juga, begitu itu gambaran. Akhirnya apa? Ketika suaminya pulang, istrinya cerita begitu, keluarga yang meninggal, orang yang meninggal, akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, istri saya begini, perilakunya apa kata Nabi Rasulnya beliau? Dosa orang tua dari istri kamu itu Allah telah ampuni semuanya. Berkat ketaatan ya seorang istri. Ya, dan sekarang kalau cara begitu bisa diterapkan nggak sekarang? Hah? Ada WA Pak Ustaz. Nah, semalam udah maju kita bisa. Cara yang penting jangan sampai kita ini melanggar sikap dan ketaatan kita kepada suami, karena bergabung kabarnya saja. Jadi penting adalah ketaatan sama suami harus di nomor satukan. Mungkin itu ya. Terima kasih. Kita yang minta yang pertama itu semoga kita ini diberikan kekuatan iman Islam kita. Amin. Kita mohon dipanjangkan umur kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Kita mohon kepada Allah semoga Allah berikan ilmu manfaat buat kita dan juga keluarga kita Allah jadikan keluarga yang soleh dan soleha dan termasuk orang-orang yang dicintai oleh Rasul dan Allah dan diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Kita baca surah Al-Fatihah.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana ya Allah babal khair wa babal barakah wa babal ilma wa babal rizqa wal afiyah wa babal salamah wa babal istiqamah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna ya Allah bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ij'al awladana wa dhurriyyatana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli ibadah wa ahli ta'ah wa ahli istiqamah wa ahli jannah ya arhamar rahimin. Nas'aluka ya Allah bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna ya Allah fi Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat menuju perjalanan yang istimewa. Isra Mi'raj memperkuat iman seperti bintang yang bersinar, menginspirasi umat, menyentuh hati yang lembut dan sederhana. Berikutnya adalah pengumuman dan pemberian bingkisan door prize kehadiran dari setiap RT yang akan dibacakan oleh Bu Ita. Terima kasih Bu MC, saya bacakan ya Bu, dan sekaligus saya mohon untuk maju ke depan menerima bingkisannya. Dari RT 02 Ibu Suryati dipersilakan ke depan. Dari 03 Ibu Ayuwati. Dari 04 Ibu Sunarni. Dari 05 Ibu Dewi Dahlan. Dari 06 Ibu Ira. Dari 07 Ibu Nani. Dan dari 08 Ibu Jenny. Kepada sekaligus ini ya Bu, dengan door prize dari Asopa untuk 3 orang. Ada Bu RW kebetulan ya, ada Bu RW 1. Dari RT 07 Ibu Sri Mulyani. Masih ada ya Bu? Alhamdulillah, soalnya kalau udah pulang berarti dikocok lagi. Yang kedua Ibu Ernawati dari RT 04. Masih ada Bu? Alhamdulillah masih ada. Dan yang ketiga Ibu Rini dari RT 01. Kalau door prize ini panitia semuanya berlaku ya Bu? Panitia, pengurus Asopa, peserta semua yang hadir itu boleh untuk daftar. Silakan maju ke depan Bu. Sekaligus juga yang tadi tanya jawab ya Bu, dijadikan sekalian ya. Ya, yang tanya jawab untuk yang menjawab pertanyaan dari Ustadz Ahmad ada Ibu Iswandi dari RT 07, Ibu Sugiyarti dari RT 02, Ibu Nining dari RT 03. Silakan maju ke depan untuk yang maju ke depan.
acara selanjutnya seperti yang telah disebutkan adalah pengumuman Majelis Taklim Terajin 2023 yang pemenangnya akan dibacakan oleh Ibu Rostika selaku Ketua Tim Pembina dari Majelis Taklim Asy-Syafa. Kepada Ibu Rostika kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya deg-degan ya Bu ya. Ya baik. Ibu Ketua memberikan amanah kepada saya untuk membacakan persentase kehadiran Majelis Taklim Terajin tahun 2023 dari Majelis Taklim RT 01 sampai dengan RT 06. Ini Bu, coba dilihat masih disegel ya Bu. Saya sendiri belum tahu siapakah yang akan mendapatkan apresiasi hadiah sebesar Rp500.000. Ya, setengah juta lumayan Bu untuk menambah kasnya Majelis Taklim yang nanti mendapatkan apresiasi. Ibu, ini akan saya buka Ibu ya, ini masih disegel ya, dilihat. Bismillah, saya buka. Baik, dengarkan ya ibu-ibu, dengarkan, disimak, nanti bisa tahu dengan sendirinya. Boleh deg-degan, boleh dipegang dadanya ya Bu ya. Saya sendiri deg-degan baru lihat nih. Baik, Majelis Taklim RT 01, Majelis Taklim Asyadah ya Bu ya, dengan mendapatkan persentase nilai 28,74%. Mana tepuk tangannya Bu? Baik, yang kedua, Majelis Taklim RT 02, Majelis Taklim Kantin Maju. Ya baik, 16,89%. Selanjutnya, Majelis Taklim RT 03, Majelis Taklim Asy-Syifa dengan persentase 22,22%. Selanjutnya, Majelis Taklim RT 04, Majelis Taklim Miftahul Khair sebesar 32,20%. Selanjutnya, Majelis Taklim RT 05. Baik, Majelis Taklim Anissa dengan persentase 15,76%. Selanjutnya, Majelis Taklim RT 06, Majelis Taklim Ar-Rahmah sebesar 24,53%. Baik, RT 07, Majelis Taklim Animah sebesar 16,96%. Selanjutnya yang terakhir, RT 08, Majelis Taklim Jamiatun Nisa dengan nilai persentase 35,5%. Siapakah kira-kira Ibu? Terima kasih ya Bu di atas kehadiran semuanya. Dan ternyata di sini persentase yang tertinggi adalah 35,7% diraih oleh RT 08. Baik, predikat ini yang kedua sepertinya Ibu Ketua ya. Mungkin untuk selanjutnya Majelis Taklim yang lain bisa termotivasi untuk mendapatkan hadiah. Masih ada satu periode lagi masa kepemimpinan Bu Ketua Bu Haji Nur Hayati.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik, silakan. Silakan yang hadir dari RT 08 maju semuanya, Bu. Silakan, Bu. Hari ini ada berapa orang nih majelis taklim asrama Jamiatul Nisa yang hadir? Bu Ketua, dimohon untuk memberikan hadiahnya. Bu, ini ada masukan katanya untuk tahun depan dimohon katanya ada peringkat kedua dan ketiga. Insya Allah ya Bu, bismillah. Moga-moga kita punya dana yang cukup buat memberikan apresiasi kepada Maisani untuk peringkat kedua dan ketiga. Untuk 2 tahun ini alhamdulillah juara bertahan ya Bu ya. RT 8 Saling Jamiah Indonesia sudah 2 kali Bu. Semoga bisa menjadi contoh untuk yang lain. Semoga rajin hadir ya, agar bisa mendapatkan PDK sebagai Saling yang terajin. Demikian Bu ya. Astagfirullah.